Tuhan Yesus, semua kami percaya Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan kuasa dari Yesus Kristus, dari Engkau sendiri. Biarlah Kau itu tetap menyala-nyala di dalam kehidupan kami, anak-anakmu. Kau benar kami adalah orang-orang yang berguna dan berharga bagi Engkau. Terima kasih Bapak Yesus Kristus. Kami alaskan sharing firman Tuhan Yesus yang akan menjelaskan saat ini, baik yang akan disampaikan oleh Hamba maupun Pastor Jerry. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan kami satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, mari semuanya bersemangat. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kasih senyum satu dengan yang lain. Jangan terlalu tegang. Puji Tuhan, saudara. Kasih judul mau kita nggak bilang. DP judul. Jadi judulnya adalah tidak goyah walaupun dicobai. Kira-kira Alkitabnya itu benar ya, saudara. Saya yakin itu Alkitabnya. Sebetulnya dari tadi ada beberapa, terutama ibu-ibu memang suka bapak ya, memang yang selalu bekerja banyak itu dalam perasaan bukan logika. Jadi kita terbawa sebagai ibu-ibu turut merasakan. Jadi benar baper, banyak maunya tapi mau suka juga orang pasangan mengerti. Jadi nggak masalah pasangan, jangan serahkan 100%. Tapi puji Tuhan, saudara, sekali lagi judul yang saya bawakan adalah tidak goyah sekalipun dalam pencobaan. Puji Tuhan, tadi saya bersaksi, rasanya selalu didirikan, ada intimidasi, karena apa, tekanan. Dan saya rindu satu ayat akan mengantar kita dalam kebenaran. Di Matius 7 ayat 25. Matius 7 ayat 25. Kita baca saja. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa sekali apa yang orang boleh lewati ketika banyak kesaksian maupun dari saya pribadi, saudara-saudara dan teman-teman semua. Kalau mau merenungkan, mau balik lagi ke belakang, saudara-saudara, bahwa apa yang telah melewati tidak mudah. Benar ya, saudara. Tidak ada yang mudah yang sudah saya dan saudara lewati sampai pada titik ini. Firman Tuhan kali ini yang terdapat di dalam Matius 7, nanti sebentar pastor akan uraikan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Kalau ada pepatah dunia bilang, korelasinya mungkin walaupun agak beda, semakin tinggi pohon itu, semakin banyak anginnya. Kurang lebih sama dengan maksud arahnya. Tetapi poinnya bukan itu. Apakah pohon itu bertahan, masih tetap bertahan, berdiri? Itu yang menjadi poinnya. Kenapa dia bertahan dan kenapa dia roboh? Jadi hanya ada dua alasan kenapa dia bertahan atau kenapa dia roboh. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Melewati proses yang sudah Tuhan kehendaki, karena kita percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita
sudah dirancang oleh Sang Pemilik hidup, yaitu Tuhan Yesus. Kita hanya menjalani kehidupan ini. Paling-paling sampai di seperti tadi ada kesaksian, ada rasa-rasa seperti itu saudara, sampai di rasa-rasa, tapi tetap dalam solusi jalannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya pribadi punya, kalau mau runut ke belakang, banyak sekali kesaksian di hidup saya. Walaupun saat ini puji Tuhan saya ada sehat, kalau kita boleh saudara-saudara dia sehat, saudara, puji Tuhan. Tuhan kasih kekuatan, kesehatan masih saya rasakan. Walaupun sibuk sekali saudara-saudara, kita akhir-akhir ini puji Tuhan, tak percaya Tuhan kasih berkat kesibukan, dan itu benar-benar menguras energi, apalagi para perempuan. Jadi tadi ibu saya sempat curhat sama, benar memang para ibu-ibu ini benar-benar seperti apa yang difirmankan Tuhan, yaitu tak menjadi penolong, benar-benar berfungsi. Kalau begitu, kalau cuma bawa diam berarti benar penolong karena jadi pencolong. Tapi puji Tuhan, kalau begitu jadi penolong. Maka hanya saja apakah benar-benar berfungsi sebagai yang mestinya, itu juga jadi pertanyaan buat saya dan saudara, terutama kaum ibu, sebagai istri, terutama sebagai mama. Karena firman Tuhan bilang memang hai istri, tidak tahukah kamu dengan terang bicara kami menyelamatkan jalan suamimu. Kalau tak salah seperti itu kan, dengan terang bicara hidup. Dan puji Tuhan saudara, kita pribadi kalau kita kesaksian sebelum tahun ini, betapa saya pribadi keluarga telah melewati tahun yang luar biasa, penuh dengan apa ya namanya, benar-benar kami, tapi saya yakin bukan cuma orang yang melewati, karena rata-rata orang melewati itu tahun pandemi ya, tidak ada pendapatan, tidak ada income dari suami, dari kita. Tapi puji Tuhan, kalau menurut ini kan kita ada sampai saat ini, bagaimana caranya kalau secara manusia, bagaimana caranya kita bisa ada di saat ini. Nah, dengan demikian kita merenungkan, oh luar biasa Tuhan, memang benar rancangan ajaib dan luar biasa, dan DP pertolongan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Dengan apa? Dengan Dia mengirim orang-orang yang bisa menolong kami. Mungkin juga sudah punya kesaksian yang berbeda. Tapi kita pada saat pandemi itu banyak orang di rumah itu sebanyak-banyak orang. Sementara tidak ada pekerjaan tetap. Tapi ada saja yang Tuhan karuniakan kepada saya ketika waktu pandemi itu, boleh jualan kue, jualan makanan, kesemaka orang di rumah, tapi itu belum bayar. Jadi itu pertolongan Tuhan yang Tuhan kasihkan ke saya pribadi dan keluarga, sehingga benar-benar orang sanggup melewati itu proses yang sudah Tuhan kehendaki saya dan keluarga lewati. Dan sampai pada suami saya resign dari pekerjaan. Waktu itu saudara kita bilang kita belajar begini saudara. Memang kita sejak kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar menguatkan pada diri bahwa kita mesti percaya. Jadi sebagai istri kita benar-benar bagaimana kita bicara ke sahabat, teman, bahkan keluarga, terutama yang kaum ibu, kalau Tuhan sharing, dan kita benar-benar mesti aplikasikan firman Tuhan itu. Aktivasi yang roh yang Tuhan Yesus kasih kepada kita, sekalipun tetap kita manusia terbatas, kita aplikasikan, kita percaya itu perkataan itu, selalu kita ungkapkan. Dan soalnya salah satu kita juga belajar kepada suami saya, karena dia ada beberapa hal yang baik yang kita pelajari dari dia. Jadi percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti buka jalan, percaya bahwa badai pasti berlalu, dan percaya bahwa Tuhan lagi akan
Nah, bagaimana orang supaya orang tetap tinggal kokoh, tidak goyah ketika ada badai datang? Seperti ayat firman Tuhan tadi, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Rumah itu ibarat saya dan saudara. Rumah yang dikatakan di sini adalah saya dan saudara, iman kita, terutama, dan kehidupan kita. So pasti bahwa akan ada yang namanya tantangan, akan ada yang namanya cobaan. Dan tahu cobaan itu tidak berasal dari Tuhan, tapi Tuhan kehendaki ada dalam kehidupan saya dan saudara. Yang mencobai siapa? Tuhan tahu, Mr. D dan kroni-kroninya. Dan cobaan itu pun tidak luput datang dalam kehidupan saya pribadi. Bahkan sering, saudara, saya sangat menyadari sudah cobaan kita. Sangat-sangat saya sadari. Tapi puji Tuhan, benar firman Tuhan bilang dia ada di dalam kita. Dia Immanuel. Jadi firman itu adalah suluh, firman itu adalah pelita. Ketika saya menyadari bahwa ada cobaan, kita jaga, walaupun kalian ini ya saudara, janis dan jaga taslet, jaga kadang-kadang jaga iku akan diintimidasi. Karena orang memang tinggal di daging, pasti ada itu intimidasi. Apakah intimidasi datang di pikiran, di hati, di muka mata, banyak sekali. Dan itu memang harus orang melewati. Karena anak-anak Tuhan yang mau suka lawan orang bukan Tuhan. Yang melawan roh yang ada pada Tuhan adalah roh yang tidak berasal daripada Tuhan. Menyerang mulai dari daging, mata, telinga, hidung, diserang saudara-saudara. Bahkan tidak sedikit sekarang anak-anak Tuhan bahkan melayani saudara, melayani tapi juga tidak takut ada pelayanan, sementara kita tidak sedang menuduh, tapi memang ada tadi sharing juga teman-teman. Sementara WL tapi dia simpanan, sementara WL tapi dia juga punya simpanan, laki-laki dan perempuan, suami maupun istri yang melayani sekarang dapat cobaan kurang lebih sama. Jadi tidak ada yang cuma dengan suami atau cuma istri. Cobaan itu sama, datang mencobai orang supaya apakah orang bertahan, apakah orang goyah atau tidak. Jadi jelaslah firman Tuhan bilang bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat, semakin jahat. Kehancuran jadi bukan karena bukan cuma karena bukan karena hal-hal besar, bahkan hal-hal dari hal-hal sepele rumah tangga bisa hancur. Tadi cuma karena suka mau bilangkan I love you sedikit, asal sama bunuh diri. Jadi suami-suami, tidak apa-apa katanya. Betul, jadi mewakili hati istri. Betul sekali. Jadi dari saya tahu, nggak cuma Ivan, Fidelis, Pak Erik, Katen, Pastor Mansai, kalau boleh. Jangan bilang
belakangnya kan hijau untuk istri-istri nanti pada berpikir itu hal-hal kecil. Mbak lebih bagus kalau dari lubuk hati paling dalam, bukan cuma review. Benar-benar dengan ketulusan. Apalagi untuk istri-istri, rata-rata semua di sini istri-istri pekerja keras yang bahagia. Memang ada waktunya. Itu akan jadi obat kuat. Biar so lelah, betul sekali. Biar so lelah, kita kalau dia datang belai, dia senang sekali. Biar so lelah, semangat, mari jalan, kita traktir deh. Betul, itu betul sekali. Biar cuma pegang tangan berubah jalan, gitu kan. Ragu-ragu juga, padahal kan artinya cuma sekedar, tapi itu akan jadi obat kuat buat istri. Yang bertanya, suami-suami. Tapi bukan itu intinya saudara. Intinya adalah apakah saya dan saudara bertahan ketika dalam pencobaan sekalipun, dalam ujian, karena kehidupan kita adalah ujian, gitu ya. Apakah orang akan bertahan? Itu yang paling utama. Jujur saudara-saudara, kita beberapa waktu yang kita lewati juga bukan berarti tidak ada pertemuan banyak, tapi benar saudara, itu firman itu yang soalnya akan dia termenterai di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Itu yang mengoreksi saya saudara. Itu yang akan yang selalu memberikan saya dulu suka lebih dari cara menyakiti orang, menyakiti sesama, sekalipun kan dalam banyak hal mungkin dirugikan. Apakah dari pikiran, dari perasaan kalau dirugikan, bahkan dirugikan juga secara materi. Itu benar-benar ujian buat saya dan saudara. Saya beberapa karena kesibukan pekerjaan, kita uji datang dari orang lain. Karena kita kata nggak tahu tegas, jadi banyak beberapa vendor memang ada utang ke kita banyak. Makanya kita lihat boleh. Padahal kayak gitu habis. Oke. Ada yang berbilang jangan, namanya bisnis bahkan hamba Tuhan yang lebih bilang kita. Kalau bisnis, kalau betul kata itu. Dan kalau bisnis kalau memang makasih. Jangan orang mengajari orang untuk orang lain itu akan jatuh. Gitu. Dan kita bagi pikir. Jadi kita berpikiran ini antara ragu, nyanda, ya kan? Kita kasih kesempatan, jangan kasih waktu, jangan. Jadi bapak gitu tuh, ini pikiran ini benar-benar sangat ini ya bergejolak. Dari puji Tuhan, kita selalu bagaimana kita menjadi kesaksian juga dalam kehidupan kita, terutama di orang-orang kerja, karena kita banyak orang kerja. Tadi waktu mau datang udah ngebuci piring sekitaran berapa orang, banyak pokoknya. Kita kasih pengertian kepada orang, tapi kita berusaha untuk mau utang pada orang. Maka kita ada utang juga. Kita bilang bantu doa atau vendor-vendor ini supaya doang Tuhan Yesus buka jalan. Doang lebih ada hikmat untuk mengelola keuangan supaya nggak berutang atau orang terlalu lama, supaya kita juga nggak berutang. Mari bantu doa kita supaya kita mau berusaha nggak berutang. Sekalipun kita habis misalnya kita belum ada lihat dari keuntungan bagi kita pribadi, tapi tetap kita bersyukur saudara-saudara, kan kita tahu bahwa itu kita bekerja sekarang sebagai pengelola catering. Itu kita bersyukur bagi ini. Kita katakan memang kita baca pada kita mau runut, oh Tuhan gede sekali, luar biasa sekali Tuhan kita pribadi. Tuhan terima kasih. Kita nggak usah kita mau dapat di barang itu, modal itu dari mana saudara-saudara? Kecil kita beli itu so mungkin kalau bilang sampai atau kurang lebih 100 juta ada.
Dari mana itu? Kita tidak pernah ada duit sebanyak itu untuk membeli barang seperti itu. Makanya kita bilang pada orang kita saat ini, tolong doakan, jangan marah. Kalau yang mau balik itu nanti kita be urusannya. Yang penting mau bantu doa supaya orang diberkati, orang pun diberkati. Seperti itu saudara-saudara. Dan jadi kita contoh hari ini saudara, kita ada catering sekarang 100 di rumah alam. Beri belum masuk tapi dia sudah bilang ini menu tunggu berapa dalam bertindak juga karena ini kasihan kan bisa kamu saya menarik akan bahwa ada saat orang memang kepepet. Tapi puji Tuhan dengan kita berinisiatif begitu kan tuh kita yang minimal kita dapat orang kasih akan mengucapkan terima kasih banyak sudah di penolong minimal seperti itu. Makasih kakak so bantu orang seperti itu saudara. Ada lagi tuh satu vendor dia sudah selesai aktif BP handphone. Mari kita nggak mau kejar bagaimana kita berdoa dengan orang yang sudah mau kejar supaya tapi dia masih bawa BP kita sampai kemarin malam kita MC di vendor itu. Padahal dia tapi sampai ingin tahu kalau ada barang belasan puluhan juta ada urutan bagi kita. Karena kita belum pernah ada doi banyak begitu terus perang. Kita Bapak Ibu saudara sebelum kita catering, makanya kita nggak mau marah orang. Itu komen. Kita nggak mau tekan saudara. Karena sebelum kita catering kita nggak pernah pikir sebanyak itu. Jadi kalau Bapak Ibu boleh mau sorong atau jangan sorong. Boleh mau sorong, boleh. Kita yakin pasti bayar. Tetap dia berdoa orang. Kita nggak mau marah orang saudara. Iya, malah terlalu lama. Kita ada bilang terlalu lama. Tapi ada juga kayak berapa hari berturut-turut minta tolong kita mau bayar orang kerja sekitar 6 juta sekian. Kita mau bayar ini sekian, tolong ya. Oh iya, benar-benar sebentar siap. Kita berdoakan saudara. Jadi benar-benar untuk menjadi berguna dan berharga. Menjadi kesaksian memang tidak gampang saudara. Tidak gampang sekali. Untuk tetap bertahan seperti apa yang diperintahkan oleh kebenaran firman Tuhan itu tidak gampang. Berat. Belum lagi ada pergumulan di dalam keluarga. Itu berat. Belum pergumulan suami istri hubungan. Pasti berat. Sakit, penyakit apalagi. Mendatang. Berat. Rasa untuk mau menyerah sebagai manusia. Menyerah enggak? Menyerah enggak begitu. Tapi firman Tuhan mengajak saya saudara untuk jangan goyah sekalipun di dalam pencobaan. Tetap percaya bahwa Tuhan suruh pikul. Makanya dalam firman Tuhan, tahu tuh semua, coba buka di mana betul? Matius 11. Begitu speak. Matius 11, pikulanku, ayat 9, pikulanku yang kupasang, oh ya, dari atas ada 28, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti ada cara, toh, untuk orang sang mampu. Coba Tuhan Yesus Kristus. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Tunduk saudara, sekalipun berat. Ini bukan cuma adik, for kita. Mesti. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagai kaum yang lemah. Penolong orang berlemah, lemah dalam arti rasa kan. Adik lemah dalam arti rasa sebetulnya ya fisik toh. Jadi hai suami-suami pekahlah. Ya kita pikulah kuk yang kupasang. Jadi Tuhan Yesus kasih ini ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah. Tetap lemah lembut sayang, karena aku lemah lembut dan
dan jiwamu akan mendapat keterangan, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Lebih enak gimana kan? Enak ada. Ada, ini kata firman Yesus sendiri yang bilang, dan betul. Kita sedikit kali di tapi kesaksian terjadi pada kita beberapa waktu lalu. Kemudian Tuhan kasih petunjuk kan. Jadi Tuhan kasih petunjuk yang gimana ini ya gitu. Jadi perlu pertimbangan, menyesakkan dada, menyesakkan hati. Tapi di situ justru kita belajar merenungkan, ketika kita merenungkan Tuhan luar biasa, Tuhan berbaik. Bukankah itu pertolongan Tuhan? Bukankah ini Tuhan berdoa ketika Tuhan jawab, Tuhan akan bilang Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan jadi ngartung berdoa, seruan, minta tolong, Tuhan keluh kesah, Tuhan harapan, pasti dijawab. Cuma waktunya Tuhan nggak tahu, karena sama ada kairos lah. Sabar jawab, nanti Tuhan jawab. Jadi sabar jawab, besok kali. Kan salah. Sabar kuat, jangan meminta. Nanti Tuhan yang gerakkan, makanya jangan bosan-bosan berdoa, jangan bunuh diri. Jangan sampai ada terlintas untuk bunuh diri. Jangan. Karena ketika sudah terlintas itu, iblis kurcaci bermain di pikiran, pada saat orang lemah, nah bisa jadi tidak jadi kesaksian. Dan orang mesti jadi kesaksian sudah berguna dan berharga. Jadi usahakan dengan iman yang ada pada orang, kasih tahu kuasa yang dari si jahat. Puji Tuhan saudara-saudara, dan saya juga dikuatkan dengan lagu-lagu. Pokoknya kalau ada masalah, nyanyi cuma. Jadi kita mau berusaha benar-benar kita berdiri berguna dan berharga dulu untuk kita pribadi. Jadi toh berguna dan berharga minimal untuk orang. Supaya kalau orang untuk orang bisa berdampak. Percaya untuk Tuhan pasti berdampak ke orang lain. Kita karena banyak orang kerja, memang benar-benar mau ada masalah, so mesti jadi kesaksian, dan itu memang Tuhan kasih kemampuan Tuhan. Aduh, ada seberat ini Tuhan. Tapi kan Tuhan mesti jadi kesaksian, kalau so mengaku, apalagi orang selalu artinya Tuhan belajar kebenaran, hampir hari-hari mesti kuat, dan pasti Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan kemampuan. Jika saudara hari ini kita berpikir kita mau bawa khotbah apa, kok kita, bagaimana kita menjadi kesaksian supaya orang lain berbuat batolak. Jadi kita mesti berdiri. Jadi Pak Ituari bilang, boleh no, dia kata, jadi orang kita jadi acuan kok sebelum batolak-tolak. Oh siap. Betul. Jadi dari kemarin itu banyak kerja saudara. Karena kemarin 650 kepala 3 tampang. Kalaste, Den Haag, dengan perkahwinan. Perkataannya kaya-kaya. Dengan sampai upah di surga, men. Karena Tuhan sedang mengumpulkan upah. Bukan soal kita jadi apa orang. Bagaimana mau ini bagi kita. Itu nanti kita mau kita berusaha supaya ini sejahtera. Jadi moni yang kita utamakan, Tuhan pasti adakan. Yakin sekali. Jadi kita berusaha jadi kesaksian dulu di hal-hal seperti itu sudah, Pak teman-teman. Nah, kemarin tadi pikir apa kan? Saksian tahu semua ngantuk sekali. Bangun pagi, tidur paling lat, bangun paling pagi. Berdoa. Gara-gara berdoa cita-cita Tuhan, semua pipasan yang habis. Itu memang kenyataan, saudara. Tapi setelah perjalanan dengan motornya, ada tuh beberapa yang ditanyakan, aduh
satu ibu di jalan nyanyi diberkati sekali. Itu jadi kesaksian saudara, betul. Sampai dengan orang kalau jadi Pak Ibu, dia senang. Dan mau ini pikiran kotor. Jadi kalau ada yang boleh begitu, oh mereka ibu-ibu dia kan dari pagi sampai malam bergelut dengan dunia dapur kasihan, jadi ya semua gini. Tapi ada juga yang bilang kan jadi apa ibu sukacita gitu. Serius ada beberapa project begitu, dan kita harus syukur kalau memang jadi berkat. Jadi sepanjang kita lihat dulu tamanya supaya tidak ada pikiran kotor dan kita nyanyi lagu rohani. Itu sudah jadi kekuatan. Jadi berjalan terima kasih Tuhan untuk kasih setiap. Pokoknya sepanjang begitu. Kita tempat berbelanja juga mesti lalu jangan lupa ucapkan Yesus berkati. Kita dia kata cuma sampai di Tuhan berkati. Oh iya, sudah Yesus berkati. Kasihnya ada tuh cuma ada orang yang mau tapi mau respon dan Sapi. Tapi puji Tuhan saudara, ada beberapa orang yang sampai nangis kita pulang ada buang. Jadi bu dan kebencian tuh yang dia bungkus. Ini cuma sampai sekarang dia tidak dari pagi begitu. Dia pernah kerasa begitu. Dia merasa kalau pas baku apa, ya artinya dia cuma sedikit apa yang kalau boleh sharing tentang firman Tuhan. Kita kasih tahu memang Tuhan mesti lewat itu. Ini kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, pergumulan. Bukan berarti so melayani, so hamba Tuhan apalagi. Punya ada pergumulan. Tapi ada teman-teman mengerti Tuhan sampai dia begini. Masuk dia, pendeta dia. Ini cuma gitu. Masuk itu biar dia pendeta, sakit lah. Daging tuh kan. Jadi ada kita sempat MC, sempat berteman untuk pendeta itu pendek sekali, tapi dia kirim ini ke kita foto, dia foto-foto kan. Ibu, ayo macam-macam pujian penghiburan begitu. Makasih Pak Pendeta, kok sekarang Pak Pendeta itu soal benar-benar berat di sakit dan benar-benar berat. Jadi di rumah sakit seorang suruh minta berapa bulan. Jadi kita tanya utang ongkosnya kan tadi dia meditasi sampai rumahnya itu sih cuma ya pendeta sudah gitu kayak kalau pendeta sudah sakit dan tetap jaga sakit daging pasti akan mengalami kesakitan karena daging fana. Yang penting sampai jiwa melekat kepada Tuhan Yesus itu yang utama. Dan kita yakin Pak Pendeta itu sudah jadi kesaksian karena kita juga sudah lihat DP status tentang di WA benar-benar penyerahan penuh. Padahal masih muda tuh pendeta itu, masih muda kasihan DP anak-anak masih sekolah, masih kecil ya. Tapi yang DP penyakit berat, kalau nggak salah soal tumor di bagian dalam tubuh yang berarti sampai dia soalkan, jadi kalau tidak bisa besok penyakit lain lagi, menambah di organ tubuh yang lain. Tapi kita tetap doakan dan kita kasih tahu Pak Tamang itu bahwa selama orang masih di dalam dunia ini, orang akan berurusan dengan yang namanya ini daging. Katanya seperti itu. Selama kita masih ada di dunia, kita akan berurusan dengan yang namanya daging. Apapun itu, karena menyangkut kebutuhan daging tubuh. Betul enggak? Betul kan? Makan, minum, karena yang kita hidupi sekarang, yang kita usahakan bekerja keras, berjerih lelah, itu untuk memenuhi keinginan daging. Keinginan dapat reward. Keinginan dapat reward. I love you. Betul, keinginan daging, tapi lebih pada keinginan untuk ini ya, kebutuhan. Karena itu yang terupayakan sekarang terpenuhi, tidak sakit, supaya sehat dan lain-lain. Itu
tidak bisa dipungkiri. Nah, ketika orang sudah berjuang untuk memenuhi keinginan daging, yang namanya daging pasti berlawanan dengan keinginan roh. Ya, amin, saudara-saudara. Ada. Amin. Jadi terus kita bersama untuk keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dia lawan. Makanya orang banyak jatuh di situ. Ketika orang cari kan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nanti pastor bahas sebentar. Pokoknya kita semua kasih tahu. Dek, Sandy cari keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Gimana Dek? Galatia. Nah, itu dia. Galatia 5:17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita kalau merenungkan betul sekali ini ayat ini. Jadi ada banyak hal kita pribadi mata susah mengungkapkan bagaimana kita mengungkapkan itu dengan kata-kata. Tapi kita dapat merasakan, kita dapat rasa banget bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi apa yang termasuk kita pribadi, apa yang sudah kita upayakan ini, itu semata-mata memang untuk keinginan daging, saudara-saudara. Jadi kita bekerja keras supaya keinginan daging terpenuhi, tapi bukan juga kata cuma kita yang kita berusaha juga dengan apa yang kita lakukan ini. Ada orang lain juga yang dapat berkat, terutama dari keluarga, untuk memenuhi tapi keluarga keinginan daging juga. Seperti itu. Dan benar, itu berlawanan dengan keinginan roh. Mereka kita bilang, aduh suka salah Tuhan. Makanya kita bilang, Tuhan, tidak ada pemikiran dari kata-kata, tapi kita percaya Tuhan yang sangat mengetahui, mengenal topik di dalam hati. Kita coba yang dia minta, Tuhan kasih Tuhan yang sanggup memulihkan, supaya benar kita sekalipun berusaha untuk tapi keinginan daging mau makan, kita juga bisa tapi makanan rohani, jiwa juga kita bisa kasih makan dalam apa kebenaran firman Tuhan. Jadi dimanapun saudara-saudara, kita berpekerjaan yang sekarang kita ada bahasa sedikit meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, karena di MC masih memasak di pasar. Kita kadang-kadang secara manusia ini pikiran dia bahwa biasa pengaruh kurcaci, godaan, cobaan, dan kita keinginan jangan melampaui. Terus Tuhan, Yesus tolong Tuhan kasih kekuatan supaya tidak kita salah, tidak kita terpleset, tidak mau jatuh tergeletak. Dan kita hanya bersyukur itu saudara, supaya semua orang terpelihara imannya. Dengan tanpa iman terpelihara, tubuh terpelihara. Dan karena terus tahu bersama bahwa pada akhir masa pelayanan gereja ini pasti akan banyak sekali yang namanya tawaran-tawaran dunia. Mari kita saling mengingatkan supaya orang tetap kokoh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tidak goyah, karena memang mesti berhadapan dengan hal-hal itu. Tidak bisa menghindar, tidak bisa cuci tangan, tidak bisa. Pasti akan ada ini tantangan-tantangan, godaan, cobaan. Tapi kita tahu itu semua adalah proses yang pasti itu dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk saya dan saudara. Satu, jangan takut. Tidak usah takut saudara. Tuhan pasti Tuhan Yesus kasih kekuatan sehingga Tuhan sanggup melawan tipu daya iblis. Tuhan sanggup melewati proses-proses yang Tuhan kehendaki hanya dengan datang kepada Tuhan Yesus. Marilah kepada-Ku, hai kamu yang berdosa. Memang cuma itu jalan satu-satunya, tidak ada yang lain. Sama sekali tidak ada yang lain.
biar balik tuang malibu dan akan dapat saudara. Cuma dia. Apapun yang menjadi terapi pergumulan persoalan yang berat sekalipun dalam berbagai segi, ekonomi, keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, percayalah ketika Tuhan datang pasti Tuhan pulihkan. Cuma itu Tuhan minta, Tuhan Yesus pulihkan. Dan sama yang tadi sempat Erik kita ingat, lepaskan pengampunan. Kalau Tuhan beri pasangan menyakiti, kasih lepas pengampunan. Ada orang lain sakit, lepaskan pengampunan. Macam bikin ulang itu ya. Dia harus kasih pengampunan, bikin ulang. Khusus orang intern. Dan jadi kalau boleh benar-benar orang mengalami perubahan pikiran. Metanoia. Pertobatan yang betul-betul, bukan orang sudah untuk kebenaran, atau melanggar. Jangan sengaja. Jangan sengaja bikin yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah dikuduskan. Tuhan adalah baik, Tuhan Yesus Kristus yang telah dikuduskan. Jadi usahakan yang tinggal pada orang adalah Roh Yesus yang sanggup kasih kamu keinginan dari mata, lihat-lihat yang bagus, pikir-pikir yang bagus, yang baik menurut orang. Itu saudara. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin, saudara. Amin. Kita adalah orang yang telah diberikan kuasa untuk menaklukkan. Jadi termasuk orang keinginan daging, keinginan mata. Kasih Allah memang cuma dengan satu. Mulai aplikasikan dalam nama Yesus. Kalau itu semua datang di pikiran, di otak, demi nama Yesus Kristus. Hal, jangan buka celah, jangan buka celah. Pulang dari persekutuan, kasih celah si jahat. Akhirnya apa, bikin dosa. Dosa yang menguasai orang. Dosa yang yang akhirnya jadi torpe, baik pikiran berkata jadi torpe tujuan gaya hidup, kan? Jadi torpe gaya hidup, bukan lagi Yesus Kristus, tapi sudah di dosa yang menguasai orang. Biarlah Roh Yesus Kristus yang akan menguasai saya dan saudara, sehingga orang akan menjadi rumah yang biar hujan datang dan banjir, orang tidak akan hancur dulu. Orang akan tetap bertahan karena orang berfondasi dalam batu penjuru-nya ini, itu Yesus Kristus. Dialah dia yang menguasai kehidupan saya dan saudara. Orang hanya tinggal mau aktivasi Roh Yesus yang ada pada orang. Kalau itu godaan datang, cobaan ada, minta aktivasi supaya orang sanggup melewati, orang sanggup menghadapi itu. Karena sekali lagi orang tidak bisa hindari, orang tidak bisa katakan jangan datang, hai cobaan, jangan datang, hai lapar, jangan datang, hai sakit. Tidak bisa, saudara. Memang ada segala sesuatu ada di dalam kairos Tuhan. Jadi kita percaya, saya pribadi percaya bahwa ini pun adalah kairos Tuhan untuk saya. Kita yakin dan percaya semua Tuhan Yesus atur. Seperti yang kita sudah pelajari selama ini, memang dia Yesus atur. Bagi hadapi dengan penuh rasa syukur, tetap mengandalkan Tuhan Yesus dan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Dia sanggup memulihkan saya dan saudara. Dia sanggup mengubah hati yang seperti batu kerasnya akan jadi lembut. Dia sanggup mengubahkan hubungan suami istri yang tidak ada kemesraan. Dia sanggup mengubahkan saudara. Cuma satu, Yesus Kristus. Percaya, datang pada Dia, tapi jangan seturut dengan keinginan kita. Tunggulah waktu Tuhan. Jangan memaksa sampai orang salah langkah. Tidak boleh. Tuhan mesti tunggu waktu Tuhan sehingga nanti Dia ubahkan. Karena Tuhan tahu bersama bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita pasti indah pada waktunya. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus memberkati semua kita, keluarga kita, bahkan memberkati persekutuan kita, dan tetap percaya waktu Tuhan akan
Tuhan Yesus nyatakan, sehingga kita akan melihat kemuliaannya dan tercengang-cengang dan terheran-heran dan sampai sudah ada kata-kata Tuhan menangis. Tuhan terima kasih, ini berarti Tuhan bicara, ini berarti Tuhan berencana, ini berarti Tuhan mau, Tuhan harapan dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus berkati, dan saya serahkan kepada Pastor Jerry. Haleluya. 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 Hidup istri-istri. Ya, perangkat dan keinginan. Tadi topiknya apa tadi? Tidak goyah sekalipun dalam perjuangan. Tidak goyah. Kenapa tidak goyah? Karena fondasinya kuat. Yes. Haleluya. Tapi fondasi saya tidak cukup. Jangan tertinggal di fondasi. Karena Anda tidak akan progres. Iman saja tidak cukup. Iman menyelamatkan is okay. Tapi iman yang sehat itu harus bertumbuh. Ya. Tadi di Galatia itu tadi bagus sekali. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah itu salah, bukan berlawan dengan keinginan roh. Melawan. Itu berlawanan dengan roh, tidak ada keinginan roh. Yang lain mesti mengoreksi teks ini. Mari orang periksa supaya orang tahu persis. Silakan ketik teks Yunaninya. Ya tadi di Galatia 5. Mari ya kita belajar untuk jadi cerdas ya. Jadi kalau baca teks harus berhati-hati, teks terjemahan. Galatia tadi berapa tadi? 25 ya. Bukan. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya, tetapi keinginan daging ya. Di atas lagi, 19 tadi. Ya perbuatan atau curas pada saya. Ya, ini dia. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Mau cari akan ada keinginan roh. Ini di teks, benar. Karena keinginan ini dipakai apa nih? Keinginan daging ini sarx flesh. Dipakai epitomia, betul nggak? Apa nih? Masa? Ya. Epitomeo. Desire, ya. Flesh, ya. Nggak ada kan? Keinginan mana itu epitomia? Epitomia dari pneumatus. Nggak ada. Keinginan daging berlawanan dengan roh, bukan keinginan roh. Keinginan daging itu bla 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 panjang lebar. Bagaimana cara menaklukkannya? Cara menaklukkannya, kita hanya perlu berjalan dalam pimpinan roh. Kita perlu berjalan dikomandai oleh roh. Ya, gitu. Dipimpin oleh roh. Gitu. Walk in the spirit. Cuma berjalan dalam roh. Untuk memenangkan godaan, ya, saya beberapa hari yang lalu topik di TikTok itu taklukkan godaan dosa. Baru buka mulai hujatan sumber baris saja di bawah. Baru mulai.
Kok kita bilang, siapa kok ini TikTok? Kasih dia ini orang-orang mengaku beragama tapi akhlak tidak beragama. TikTok blok Pak kita. Satu hari yang aktif. Langsung di take down. Jadi saya berpikir, Jangan menghujat TikTok. ini ya mau menaklukkan godaan belum apa-apa godaan masuk. Ya. Jadi memang ini hidup ini adalah sebuah pertempuran. Ya. Iman Kristen itu dasarnya apa? Yesus Kristus. Ayatnya di mana? Ada. Ada tertulisnya. Roma 10 ayat 17. Tolong baca. Roma 10 ayat 17. Ini dah mau nulis ayat. Baca Job. Mari kita baca rame-rame supaya bisa diingat. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Gitu. Itu cocok sekali dengan 1 Korintus 3 ayat 11. Mari baca. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain Daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, dari dasar inilah kita membangun bangunan iman kita. Gitu kan? Itu yang Alkitab bilang, bangun di atas dasar batu karang. Nah, coba tolong balik itu tadi di Matius 5 ya. Matius 5 ayat berapa tuh ya? Yang tolong baca. Matius 5 Matius 7 atau Matius 7? ayat 25. Matius 7 ayat 25. Ini bukan ya? Ini salah ya Pak. Saya. Ya. Matius, ini Matius 5 tadi Pak. Ini Matius 7. Ini Matius 5. Ini Matius 5 nya ganti di situ ya. Oke. Matius 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang inilah akan kudirikan jemaatku. Des yang dimaksud itu adalah Yesus itu sendiri. Karena Paulus bilang tidak ada dasar lain selain daripada dasar yang telah diletakkan. Nah, kalau sudah ada dasar, kita hanya perlu membangun. Nah, ini yang perlu diperhatikan, kualitas bangunan di atas dasar itu yang kita perlu perhatikan. Banyak orang Kristen bertumbuh dan merasa senang, ngaku saya punya iman. Iman seperti apa? Kualitasnya seperti apa? Gitu. Mari kita lihat. Ya. 1 Korintus 3 ayat 5 ya mungkin ya. Ayat 15, 11, 12 ya. Oke. 1 Korintus 3 ayat ya oke. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Nah ini kualitas terjelek. Nah, untunglah dasarnya adalah Yesus Kristus. Tapi kalau Anda membangun dengan di atasnya rumput kering, kualitas seperti ini atau kayu,
Ya ini terbakar nanti, ada godaan. Ya. Tadi khotbah terapan ya, khotbah aplikatif. Dan banyak godaan. Ya. Godaan bukan dosa. Sekali lagi, godaan untuk jadi kaya, godaan untuk tidak datang ibadah itu bukan dosa. Itu hanya jebakan Batman. Kalau Anda masuk, nah baru masuk. Itu dosa. Jadi godaan bukan dosa. Nah, bagaimana kita mendeteksi godaan? Ya. Kalau di dalam rumah lalu merasa bahwa saya jagoan paling hebat, saya berjasa, ini godaan. Hati-hati. Hati-hati. Makanya itu di dalam dia 5 keinginan daging. Tolong kembali ke keinginan dagingnya itu. Keinginan daging. Di mana? Ayat pasal 5. Ayat berapa? Ayat 17 kan? Ya, berlawanan dengan keinginan roh, ke bawah itu berarti ayat 20 ya, 20 ya. Nah. Ya, sudah lewat. Di atas berarti 19 mulai, oke. Ya, ya. Perbuatan daging. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya ini tinggal di atas saja, ya, dan sebagainya. Ini kepentingan diri sendiri. Tadi ada ibu nyindir. Kita nggak tahu siapa yang ibu tadi nyindir. Ini sudah masuk di sini, hati-hati jebakan Batman. Ya, jebakan Mr. D. Ya, Batman itu temannya Mr. D. Coba dia di topeng. Oke ya. Kita harus jadi penakut, bukan penakut. Ya. Persoalan harus dihadapi, bukan dihindari. Gitu ya. Ivan paling cepat ya. Tapi itu faktanya. Ada kesaksian tadi, baik atau tidak baik waktunya. Tadi kan Ibu Jane kan luar biasa ya. Cuma memang ada godaan ketika ya kita harus kasih tahu ya, hati-hati dengan godaan ini. Ya, ketika kita dalam kesulitan, tekanan ekonomi, kita berdoa sungguh-sungguh Tuhan Yesus, kasih akan kita kerjakan, kasih akan kita bisnis, kasih akan. Serta sudah kasih. Ini tuh bahaya. Bahaya. Coba baca warning dari Tuhan kepada Kain. Baca deh. Berapa deh? Kejadian 4 ayat 7. Tolong perhatikan. Hari ini khotbahnya aplikatif banget. Ya, ini luar biasa. Ya. Oke, mari kita baca 2-3. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Memang begitu. Kalau orang lagi kepepet, orang muka berubah, betul kan? Ya, mukanya ada berseri.
gitu. Apalagi gagal merayakan ulang tahun pernikahan. Muka main maskena terus, ya pepaya tomo terus ya, gitu. Karena tidak kesampaian. Itu tuh Alkitab bilang hati-hati. Dosa sudah mengintip. Ya. Jadi memang dosa itu kerjanya intip tiap hari. Ada betulnya enggak kan? Ada betulnya enggak kan? Ya Alkitab bilang siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Betul. Tapi dosa itu lebih pada praktiknya dia lebih kuat. Ya, godaan itu, godaan. Apalagi orang yang tiap hari seumur hidup serumah, bangun pagi mata masih klamis, masih model muka bufrak, kita sudah doh. Nah, begitu kita punya privasinya tidak sampai hak, itu muka mulai berubah, ya. Dan ini adalah jebakan, ini godaan. Makanya Alkitab bilang takutkanlah godaan itu. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk apa? Untuk menaklukkan. Oke, di mana ayatnya? Ini bagaimana ini mau jadi duta Kristus bersaksi dengan hafal ayat, ingat ayatnya? Di mana itu? Yang aku telah memberikan kuasa kepadamu. Sudah berikan, mari ada aktivasi. Kuasa sudah ada di tangan. Mari kita mau aktivasi bagaimana? Karena itu ayat pun sudah lupa di mana? 1 Korintus Lukas 10 ayat 19. di dekat-dekat situ. Dekat situ. Perjanjian baru. Coba buka Lukas 10 ayat 19. Ya, oke, mari kita baca lagi untuk kesekian kalinya. Moga-moga masuk di kepala, ingat permanen. Ya, jangan lupa permanen. 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini baik itu. Kain gagal mengatasi godaan karena kuasa ini belum diberikan. Ini kuasa ini belum diberikan. Kita sudah diberikan. Jadi terlalu kalau orang yang tidak bisa atasi godaan. Ya Ivan, tolong tiap minggu atasi godaan supaya ada pemain keyboard. Kalau yang tidak masuk lagi, Susah mau bangun kah? memang mesti diatasi itu. Ya. Susah mau bangun. Jadi godaan itu berseliweran tiap hari. Kita lihat anak pemuka, kita pejin monai geraple. Misalkan orang ada masih ada jin itu di sebelah sana. Ya. Karena jin diciptakan, ya gitu ya. Ya. Jadi ini membangun rumah di atas batu karang, Yesus Kristus. Nah, orang yang tertinggal di dasar cuma. Jadi supaya yang tertinggal di dasar itu iman mesti bikin apa? Proses. Nggak tahu lagi ya. 2 Petrus 1 ayat 5 mulai. Mari kita lihat kan, ini bangun dasar kuat. Ini ada ahli bangunan di belakangnya. Ini berdeman saya. Jadi kalau fondasi Sumatera, mesti bangun, jangan habis bikin fondasi. Biaya besar bikin fondasi. Mari kita lihat. Oke.
Mari kita baca rame-rame nih supaya orang bisa bangun, orang punya fondasi iman. 2, 3. Justru karena itu engkau harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu pelajaran dan kepada kebajikan dan pengetahuan. Sebentar dulu, mesti kasih. Justru karena itu kamu harus dengan jangan pusing dulu. Ini harus dengan sungguh-sungguh, serius. Orang kalau mau mencari, kalau cuma modal TG-TG, nyanda sungguh-sungguh, tunggu aja kalau mau berhasil. Tunggu aja. Ya. Sekarang Ibu Jen punya kesaksian tadi itu sebenarnya kita ini kan praktis ya. Jadi beliau sungguh-sungguh, bahkan kalau saya bisa bilang lebih dari sungguh-sungguh ya seperti itu. Ya. Tadi ada bahasa yang menarik. Kalau kita taruh kira kata per kata, kalau saja kita tidak berusaha untuk jadi kaya sendiri. Ini tuh prinsip si tahu, timo tak mau tahu. Ya, ini prinsip biblikal ini. Jadi Ibu J bekerja sungguh-sungguh, tapi untuk memakmurkan. Besok kalau bisa diangkat jadi pala boleh lah, pala kerombasan lah. Kalau tidak ya bisa naik sedikit dari tua. Karena ini prinsipnya ini, ya, memanusiakan manusia. Ini tuh susah sekali. Ya, jadi manusia itu paling susah. Kalau jadi orang gampang. Ya, gitu. Jadi kita harus sungguh-sungguh ya. Kalau kita kerja sungguh-sungguh, belajar kita beliau sungguh-sungguh. Saya di TikTok ya. Tiap hari hujatannya berlimpah-limpah, ya seperti hypergrace. Untunglah saya dianugerahkan memahami hypergrace. Ya kalau kan saya sungguh tak. Ya. Itu hujatannya itu wow. Di bawah itu dia posting itu caci maki semua. Masuk lagi caci maki lagi. Kemudian ada yang berani, kemarin ada yang bilang saya ini agnostik. Ada cewek yang masuk, saya ini ateis. Wow, mantap. Kita tidak pusing karena mau ateis dan agnostik, karena harus dengar kabar baik Injil Yesus Kristus. Saya kasih tahu di room TikTok, saya tidak memberitakan ajaran agama. Tolong dibedakan, kalau Anda sehat pasti cerdas. Itu saya punya narasi. Hanya yang sehat saja yang bisa cerdas mikir. Saya tidak memberitahukan agama Kristen. Saya memberitahukan Yesus Kristus. Kemarin saya bernarasi subtopiknya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu mereka masuk dan menghantam agama Kristen. Saya turunkan dengan senang hati, sukacita saya turunkan. Ya. Karena kita harus memberitakan nama Yesus. Itu yang terpenting, bukan agama Kristen. Kristen beda dengan agama Kristen. Agama Kristen adalah komunitas ya, yang disahkan pemerintah. Itu kumpulan orang-orang Kristen dengan label agama. Agama artinya tidak kacau, tapi banyak orang di dalam agama bikin kacau. Agama bahasa Sanskertanya tidak ya. Silakan lanjut tuh. Agama Tidak kacau. Ganjar Mahfud. Saya memberitahukan tentang ajaran Yesus Kristus. Nah, kalau saya tidak tambahkan iman, tambah pengetahuan, tambah, maka apa yang kita mau ajarkan? Coba. Mari kita lanjut. Oke, ayat 6. Mari kita lihat. Ya, jadi
saudara ada pengetahuan, oke. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ramai-ramai, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehan. Lalu, dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Lalu, naik. 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9. 2, 3. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, bukan salah satu, semuanya yang di atas itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, banyak gereja-gereja sekarang uang ngamuk cuma dari mimbar pendeta-pendeta. Suruh jamaah kerjakan keselamatan, tapi putar-putar di situ. Maksudnya kerjakan keselamatan itu urusan organisasi gereja. Tak putar di situ. Tidak berguna itu. Dapat penghargaan dari organisasi, ya betul. Ada piagam penghargaan, betul. Ya, tapi tidak ada guna untuk Yesus Kristus. Jadi kalau perhatikan baik-baik, perhatikan ini terakhir ini. Coba. Ia buta tadi, saudara, itu tadi yang ayatnya. Ia menjadi buta dan picik karena lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Coba ini telah dihapuskan. Sesedikit minta ampun dosa. Nah, baca ini ayat ini. Ya, perhatikan ini. Ini cleanse. Apa maksudnya? Katarismo. Ya, katarismo ini apa berarti? Purify. Ya, purification. Ya. Sudah diputihkan, disucikan, dibersihkan, tidak ada bekas sama sekali tidak. Bentuknya apa? Tesisnya? Ini tesis lah. Ya. Ini apa? Now, genitif, maskulin. Ya betul ya? Ya, perfect. Ya. Sudah dibersihkan, itu genitif. Itu dia akarnya, sumbernya dari mana yang membersihkan? Dari Yesus Kristus. Dia sudah membersihkannya. Jadi kalau Anda buat salah, Anda tidak perlu minta ampun dosa. Stop jadi orang Kristen yang tidak punya pengetahuan. Tiap kali bikin salah, doa apa kami. Itu Bapak di surga pasti mendengar. Sudah ada kerjaan minta ampun. Sebab kalau untuk pengampunan dosa, Yesus mesti naik salib. Itu pengampunan dosa, itu menurut hukum. Harus ada tumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi mari kita bentengi bisikan-bisikan iblis itu, sang misteri dan para kurcacinya. Ya. Kita harus potong seleksi pikiran kita. Ya. Kenapa saya ulang-ulang mengatakan jangan berhenti dan berpikir positif. Orang Kristen tidak boleh berpikir positif, berpikir yang benar. Ya, karena kita orang benar. Jadi seleksilah pikiran yang masuk, godaan yang masuk, diseleksi. Ya. Kalau tidak benar kita tolak. Kalau setengah benar juga kita tolak, karena kita hanya berpikir yang benar. Ya.
bangunlah imanmu di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Ya. Bangunlah dirimu di atas batu karang Yesus Kristus. Ya. Jadi kita hidup untuk menghidupkan orang lain, itu menarik sekali. Tetapi hati-hati juga, jangan sampai orang lain hidup untuk orang ambruk. Itu tuh hati-hati, ini keseimbangan pentingnya, keseimbangan penting. Ya, jadi kita harus waspada, siaga satu, karena iblis ini berjalan keliling seperti Singa yang mau. singa yang ongkong, mau, dia kerja cuma mau mencari orang yang dapat ditelannya. Coba Anda bayangkan kalau orang terlalu capek, sehingga tidak perlu mencakar, mencabik-cabik, tidak perlu. Orang terlalu capek kan? Sudah lemas, selesai sudah. Dia mencari orang yang terlalu capek, sehingga dia mudah menelannya. Oke, luar biasa, terima kasih sekali lagi untuk Pastor Jim ya. Khotbah aplikatif, khotbahnya implementasi iman yang sehari-hari. Marilah kita punya rasa peduli dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, tadi Pak Erik bersaksi, saya merinding. Ya, karena ini sudah sangat langka. Ya, saya tidak bermaksud meninggikan Pak Erik, tidak ada. Ya, tapi memang orang Kristen yang seperti ini sudah jarang ditemukan. Pak Erik sadar bahwa ini berkat Tuhan. Kerja di Herbalife ini anugerah, berkat yang diberikan. Ya. Lalu mungkin saja dari cara bernarasi, kalau sudah dapat berkat, kira-kira ada pelajaran apa untuk Ivan ya? Salah, maksudnya untuk Pak Erik. Ya. Kita sudah dirikan NC sendiri dan Tuhan Yesus sudah kirim orang-orang datang. Lalu Pak Erik tidak lupa diri. Ya. Dan kalau sudah tidak lupa diri berarti juga tidak lupa siapa pemberi berkatnya, Yesus Kristus. Dan dengan kehidupannya Pak Erik bisa bersaksi, ya luar biasa, ada bimbingan, cuma hati-hati menyebut persepuluhan karena banyak orang yang belum bisa menerimanya. Ya, kemudian ada para profesional berdoa. Ya, berdoa harus dibayar, itu profesional berdoa. Ya, itu jadi profesi. Ya. Jadi luar biasa kita mendengar kesaksian. Ya, saya rindu untuk kita semua bisa mengambil sikap seperti ini. Ya. Di tempat kerja kita, profesi kita berbeda-beda, tetapi komitmen kita untuk tetap melayani. Pemazmur bilang, dengan apakah akan ku balas segala kebaikanmu? Aku akan meninggikan panji kebenaran. Ya, Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bagi yang berulang tahun. Pertolongan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan pribadi keluarga masing-masing. Bapa Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang maha kasih. Engkau telah menolong ibadah kami. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami seberapa banyak yang berkumpul sehati sepikir, kami turut bersukacita atas anugerah ketambahan setahun pada setiap pribadi yang sudah berlutut di hadapan hadirat-Mu. Juga keluarga yang berbahagia yang sudah Engkau tambahkan setahun lagi dalam perjalanan kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Terima kasih ya Bapak Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa setiap tangan kami telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya.
Sebab itu kami menumpahkan tangan untuk Ibu Cika yang beberapa hari yang lalu